secara lebih terperinci faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan. Yang pertama, potensi kesempatan. Jadi kalau memang di situ Indomaret atau Alfamart melihat ada potensi yang baik di satu tempat, mereka akan berebut. Nah, itu yang salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan. Kemudian hambatan masuk, hambatan keluar, sifat produk, dan ini bisa dibaca sendiri ya nanti. Saya lanjutkan ke ini. Nah, analisis persaingan. Menurut Craven and Pearce, analisis persaingan memerlukan 5 langkah. Jadi dalam melakukan analisis persaingan ada 5 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan pesaing. Tujuannya apa? Tujuan adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing gitu. Jadi kalau kita tahu kelemahan dan kekuatan pesaing, kita akan tahu kita akan menggunakan strategi apa untuk memenangkan kompetisi. Dan selanjutnya adalah perilaku masa depan pesaing. Jadi pesaing ini kedepannya mau bikin apa sih gitu. Kita perlu tahu. Ini hal yang mau dituju dalam melakukan analisis persaingan. Nah, hal kedua yang perlu dilakukan, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi pemain-pemain kunci. Ya. Misal mengetahui kinerjanya bagaimana. Jadi misal bagaimana penjualannya, pertumbuhannya seperti apa, tingkat keuntungan pesaing kita seperti apa. Jadi terkait dengan kinerja kita perlu evaluasi. Kemudian citra dan kepribadian perusahaan seperti apa, citranya seperti apa, sasaran perusahaannya seperti apa, budaya menjadi salah satu faktor yang perlu kita evaluasi dalam analisis persaingan ini. Jadi apa yang paling penting bagi perusahaan, apakah pengendalian biaya, kewirausahaan atau konsumen, itu yang menjadi variabel dalam ini mengevaluasi pemain-pemain kunci. Hal lainnya adalah struktur biaya, kemudian kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita. Nah, saya lanjutkan juga langkah berikutnya adalah mengantisipasi aksi-aksi pesaing. Ya. Jadi pesaing ini ke depan mau membuat apa, kita perlu membuat langkah-langkah antisipasi. Misal pesaing akan meluncurkan produk baru. Nah, gimana antisipasi kita? Kita perlu melakukan analisis persaingan. Dan langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pesaing potensial. Nah, dalam suatu kompetisi itu kan kita bisa lihat ya mana yang menjadi pesaing potensial atau pesaing terdekat kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke keunggulan bersaing gitu ya. Nah, waduh, ini terlalu kecil ya. Coba saya besarkan. Oke, saya buat slideshow aja. Nah, nilai absolut yang tinggi memang perlu, namun yang lebih penting adalah apakah perusahaan mampu menciptakan nilai lebih tinggi dibanding pesaing dengan biaya yang rendah. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan keunggulan bersaing atau kita sebutnya competitive advantage, begitu ya, yang oleh Kotler dan Keller diartikan sebagai kemampuan perusahaan melakukan satu atau lebih praktek bisnis yang tidak dapat disamai atau dilebihi pesaing. Jadi inti dari keunggulan bersaing ini atau competitive advantage adalah perusahaan itu mampu membuat sesuatu yang lebih baik daripada pesaing yang bisa dilakukan pesaing. Itu inti dari competitive advantage ya. Dan menurut Michael Porter, keunggulan bersaing dimaksud sifatnya harus dinamis. Artinya apa? Dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Keharusan ini merupakan konsekuensi dari perlombaan yang dilakukan pesaing. Jadi kalau kita ingin menang dalam kompetisi, kita harus memiliki keunggulan bersaing ini ya. Nah, ada lagi Hun mencatat berbagai pendapat mengenai penyebab sebuah perusahaan
mampu memperoleh keunggulan bersaing. Jadi gimana sih cara sebuah perusahaan itu mampu memperoleh keunggulan bersaing? Sebentar ini. Yang pertama itu adalah faktor-faktor industri. Ini ya. Pelopor mendapat ini adalah porter. Jadi yang mempunyai ide awal adalah porter. Porter ini menyatakan bahwa keunggulan bersaing sebuah perusahaan tidak terlepas dari faktor-faktor industri di mana perusahaan itu berada, yaitu kekuatan tawar-menawar dengan pembeli, kekuatan tawar-menawar dengan pemasok, potensi pendatang baru, produk pengganti, dan persaingan antar perusahaan sejenis. Jadi faktor-faktor industri ini yang kemudian menjadikan salah satu faktor untuk memperoleh competitive advantage gitu ya. Ide ini pertama diluncurkan oleh Porter. Nah, kompetensi spesifik perusahaan, pendapat ini ada lagi ya, hal lain adalah kompetisi spesifik perusahaan. Pendapat ini dipelopori oleh Hamel and Prahalat. Keduanya menyatakan bahwa agar mampu bersaing, setiap perusahaan harus memiliki praktek bisnis yang unik, yang paling baik yang mereka bisa lakukan, atau the best they can do. Jadi untuk mencapai keunggulan bersaing, perusahaan itu harus memiliki kompetensi spesifik, keahlian khusus. Nah, itu. Kemudian hal lain supaya kita bisa menang dalam keunggulan bersaing itu adalah sumber daya yang kita miliki tidak dapat ditiru, itu menurut Barney, dan kemampuan yang dinamis, proses pembelajaran yang baik, relasi yang menciptakan nilai potensial, inovasi yang muncul terlebih dahulu, dan ekuitas merek. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan analisis keunggulan bersaing ini, kita perlu mengukur keunggulan bersaing. Praktek bisnis apapun pada akhirnya akan bermuara pada produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, sebuah perusahaan yang unggul pada satu merek bisnis, pada satu praktek bisnis seperti bahan baku yang berkualitas, jaringan bengkel yang luas dan rapi, ataupun proses produksi yang efisien, harus tercermin pada nilai konsumen. Jadi konsumen itu bisa menilai begitu ya, atau istilahnya perceived value atau disingkat PV. Nah, nilai tersebut dapat dinyatakan atribut per atribut, dapat pula nilai konsumen secara keseluruhan. Jadi keunggulan bersaing itu harus bisa dinilai oleh konsumen. Nah, itu istilahnya adalah perceived value atau disingkat PV gitu ya. Itu cara mengukur keunggulan bersaing. Kemudian kita masuk ke hal ke-6 dalam analisis persaingan. Ini bagian yang terakhir ya. Lingkungan makro adalah pelaku-pelaku atau kekuatan eksternal yang selain mempengaruhi perusahaan juga mempengaruhi komponen lingkungan mikro lainnya, karena memang saling terkait ya antara lingkungan makro dan lingkungan mikro. Nah, termasuk di dalamnya adalah ekonomi, politik, hukum, dan peraturan, teknologi, dan tren industri. Yang perlu dicermati pada lingkungan makro ini bukan hanya pengaruh langsungnya terhadap perusahaan, akan tetapi juga komponen lingkungan mikro yang lain yang pada akhirnya berpengaruh pada perusahaan secara tidak langsung. Jadi kalau kita kembali ke bagian yang awal, bahwa kita memang perlu melakukan analisis lingkungan pasar atau lingkungan pemasaran. Nah, dalam analisis persaingan ini kita juga perlu melakukan analisis lingkungan makro lagi. Karena apa? Karena mau nggak mau lingkungan makro ini yang akan mempengaruhi analisis persaingan. Jadi kita perlu melakukan analisis lingkungan makro. Nah, setelah kita melakukan 3 analisis yang sebelumnya itu, yang analisis lingkungan, analisis konsumen, analisis persaingan, hal terakhir adalah kita melakukan analisis potensi pasar. Ya, ini bagian terakhir.
Yang pertama, kita perlu mengestimasi ukuran pasar.